indukan ini 1 ekor ini bisa menghasilkan sampai 8. 8 ekor. Ini benar-benar luar biasa nih. Nanti kalau dilanjutkan oleh anaknya ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan dan perlu saya sampaikan, ini berada di Desa Bandar Agung, Dusun 10, Kecamatan Bandar Hibawono, Kabupaten Lampung Timur. Saya akan menemui pemilik peternakan ini yang bernama Pak Edi, teman-teman. Ini peternakan ala kampung ya guys ya, jadi tanpa bantuan alat-alat modern, apalagi pakan-pakan sentrat. Jadi seperti apa? Saksikan videonya. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ini kayaknya di bawah semua ada indukan berapa ekor nih Pak Edi? Indukannya 3 ekor Pak. Wah, ini lagi panen sempe Pak ya? Iya, hari kemarin ini. Waktunya, waktu panen ini bareng 1 hari apa beberapa hari Pak? Bareng 1 hari, cuman waktunya beda Pak Taslim. Pak, waktunya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Tapi dalam 1 hari itu? Iya. Wah, yang keren. Pagi sekitar jam 8 itu. Jadi kalau untuk 3 indukan ini melahirkan berapa cempe Pak Edi? 6. 6. Rinciannya Pak? Rincinya yang pertama anak 3. Yang ini yang anak 3? Yang mana ya? Itu. Oh, yang ujung sana. Ujung, iya. Terus ini beranak 1. Ini. Oh, yang ini anak 1. Terus yang ini anak 2. Berarti ada yang beranak 3, ada yang beranak 1, ada yang beranak 2. Ya. Dari total 6 cempe ini berapa jantan, berapa betina Pak Edi? 3 jantan, 3 betina. Oh, berarti seimbang ya Pak ya? Iya, alhamdulillah seimbang ini. Iya. Yang pertama itu yang 3 itu jantannya cuma 1. Terus yang siang 1 itu cuma betina. Sore yang terakhir ya pas maghrib itu 2 jantan semua. Oh, ada yang jantan semua. Iya. Yang beranak jantan semua yang ini ya? Iya, yang ini nih. Oh, yang ini nih. Pak, pertama. Ini ada nggak yang baru beranak pertama kali? Ini. Langsung 2? Iya, yang 2 jantan. Yang jantan itu? Iya. Ini Doro. Jadi beranak kembar 2, jantan semua. Sedangkan yang ini indukan malah cuman beranak 1. Iya, pertama ini kedua kali. Yang dulu 2, sekarang cuma 1. Iya. Kalau yang itu dulu 1, sekarang 3. Pak Edi, selaku peternak, andekan boleh meminta atau memilih antara babon yang beranak jantan-jantan sama yang beranak betina-betina, itu milih yang mana? Ya jantan-jantan lah Pak. Alasannya kenapa Pak Edi? Alasannya nilainya lebih, kalau dijual itu lebih mahal yang jantan. Oh, nilai ekonominya? Ya, nilai ekonominya lebih mahal yang jantan. Sama-sama setahun dia selisih banyak sih, hampir separuh selisihnya. Hasilnya? Iya. Kalau jadi alasannya itu? Iya. Kalau yang jantan misalnya 1 juta itu, yang betina paling cuma 600-700. Dalam usia yang sama ya? Sama, iya. Kan selisih separuh lebih itu. Ya. Jadi alasannya itu. Tapi kan kalau jantan semua nanti nggak ada ini Pak, penerus indukannya juga Pak. Dan itu juga kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak ya? Pasti ada. Cuman kan ini bahasanya kalau boleh meminta. Ya. Oh, gitu. Kalau bisa ya nyari yang anak jantan semua, ntar indukannya cari lagi. Ya, beli lagi. Yang ini bagus ini kapurannya ini. Tapi malah cuma beranak 1 Pak. Iya. Dulu anak pertama malah 2. Itu anaknya tuh. Oh, pas waktu Doro. Itu udah gede tuh anaknya juga. Nih teman-teman, ada seekor Doro beranak 1 kali, malah maksudnya beranak pertama kali malah anaknya kembar 2. Ini berarti soal mitos saja yang bilang kalau Doro itu beranak 1, nyatanya seperti ini. Jadi kembali soal rezeki sebenarnya. Enggak mesti. Ya ini nyatanya waktu pertama 2, sekarang malah 1. Ya. Ini dulu 1, sekarang 3. Oh, ini yang pertama 3. 1. Yang kedua ini 3. Ini kawinnya 4 kali apa 5 kali nggak jadi. Yang ini yang beranak 2 nih. Jadi kalau Doro ya harus sabar. Oh gitu. Ya. Oh emang anu ya Pak.
kalau Doro itu proses buntingnya lambat. Lambat, kadang ada yang lambat. Ya nggak semua. Heeh. Tapi kalau pengalaman saya, kalau yang jenis gede kayak gini itu lambat, Pak. Lambat. Kecuali Tapi kalau kalau yang yang di ini kacang-kacang? jenis kayak gini ini cepat ini. Oh. Kalau ada derek kok minta itu biasanya langsung jadi. Langsung kayak. jadi ya. Nah, kalau yang kecil kayak gini. Terus Pak Edi, ini apa memang ada gen dari beranak 3 atau gimana yang ini? Ada, Pak. Oh ada, Ada. ya memang ya. Mana ya? Ini ya dia. Yang Ini yang beranak indukannya yang dulu, ini anak pertama yang dulu beranak 4, Pak. Oh, jadi ini awalnya dari indukan beranak 4. Berarti ini si kembar 4. Bukan, ini yang satu anak pertamanya. Oh, gitu. Anak pertamanya satu. Anak pertama dia. Heeh. Beranak sekali satu, Heeh. betina, terus beranak kedua 4, terus anak ketiga 3 yang di dalam itu. Berarti kalau yang ini kayaknya lebih masuk akal ya. Jadi Ya. kalau induknya beranak 3, dari keturunannya berkemungkinan walaupun Ada tidak memastikan Pak ya. Anaknya juga Kemungkinan bisa besar. beranak 3 seperti ini. Kemungkinan besar bisa beranak 3 lagi. Anu Pak, kalau pengalaman Pak Edi ini kan berarti bukan pengalaman pertama kali anaknya lebih dari 2 ya, karena Ya, sebelumnya ya, udah betul. pernah 4. Ini nanti Beberapa kalau kali ini. untuk minumnya apa bisa tercukupi Pak Edi? Tetap kurang sih, Pak. Tetap Kurang ya. eh. Terus mengatasinya gimana Pak? Dikasih susu bantu, Pak, saya. Di susu bantu dari toko itu yang Kalvolak. khusus. Kalvolak, kalau saya pakainya Kalvolak. Tapi nggak semua sekarang, cuma saya lihat yang kalah aja. Oh gitu. Jadi kalau 3 ekor ada yang Kalah. kalah, Nah, badannya itu yang- kerdil. Nah, itu yang dibantu. Oh gitu. Itu kenapa kok nggak langsung 3 aja? Pengiritan itu. Oh. Ya kadang memang udah kalah nggak dibantu kasihan. Ya. Kalau yang udah cukup ya udah biarin cukup. Ya. Pak, ada yang bilang kalau untuk susu bantu seperti itu mengakibatkan kambing mencret, Mencret. sempai mencret. Gimana itu kalau Pak Edi? Kalau mencret itu tergantung jenis susunya, Pak. Oh, maksudnya merek apa? Iya. Oh. Kalau harga juga menentukan. Kalau yang mahal biasanya enggak. Oh, gitu. Kalau jenis yang mahal kan kayak Kalvolak itu kan paling mahal kalau di sini. Itu 90% enggak mencret. Ya kalau ada yang mencret berarti itu memang kurang sehat juga. Oh, sempenya. Dari Terus intinya. kalau untuk dari takaran pengaruh nggak soal mencret itu? Takaran susunya itu mungkin berapa sendok gitu? Kalau saya cuman insting aja sih. Heeh. Insting aja, kalau satu dot itu ya 2 atau 3 sendok lah. 2 atau 3 sendok. Sendok teh itu Dot berapa mili? 200 mili. 200 mili. 2 sampai 3 sendok. Iya. Maksimal 3 sendok. Cuma 3 sendok. Terus airnya, air Airnya ya panas kah? Campur. Pertama air panas buat ngarutin itu. Susunya, Susunya. bubuknya. Nah, terus kasih air dingin. Tapi biar yang hangat. matang, Pak ya. Oh. Yang matang, jangan Oh, yang mentah. rebus. Rebus. Terus yang dingin juga air matang juga? Iya, semua air matang. Oh, Jadi, pengalaman Pak Edi seperti itu. Ya alhamdulillah selama ini enggak ada yang pilek gitu. Enggak ada yang Kalau- mencret juga enggak? Enggak. Hmm. Kalau ada yang mencret ya gitu, kadang kurang sehat. Kayak ini Ya. kemarin ada yang mencret, memang lahirnya musim hujan kemarin juga. Terus Oh, pakan kan pengaruh kami- ya? Pengaruh, Pak, dingin. Terus sama pakan juga ini kan nggak full hijauan ini. Ini Oh, ada sentratnya ini. silase. Oh iya, silase kok sentrat. Saya salah ngomong. Jadi ngaruh juga kayaknya itu. Oh, jadi kalau indukan beranak dikasih pakan silase, itu ada pengaruhnya di cempe. Ada pengaruhnya juga. Oh, pengaruhnya apa yang di sini? Ya agak mencret gitu. Oh. Ya mungkin karena nggak biasa juga. Ini kan Oh, silase kan gitu. saya kasihin pas lebaran ini kan mau lebaran nggak bisa ngarit, jadi kasih yang silase. Jadi punya stok lah ya. Jadi mau nggak mau kan pakai yang itu. Oh, berarti istilah kata tetap lebih dianjurkan pakan segar. Yang segar. Oh. Harus campuri lah minimal. Ah. Ini saya juga campur-campur supaya agak mending. Ini udah agak mending nih. Kemarin hampir mencret semua kemarin. Ini udah agak sembuh ini. Terus kalau cempe ini habis lahir Pak Edi, Heeh. itu nunggu berapa jam sih dia mulai mau mendekat induknya terus minum Pak Edi? Nggak nyampe sejam. Nggak nyampe Nggak sejam. nyampe sejam. Itu waktu pertama kali nenen dibantu apa biar usaha sendiri? Dibantu, Pak. Dibantu. Dibantu. Itu ada yang teriak-teriak itu kenapa nanti takutnya kecepit Pak? Cepit ini. Hei. Oh iya tuh. Kecepit induknya ya? Ah.
Tapi udah gede tuh aman. Di dalam masih ada cempe juga teman-teman. Nih teman-teman, momen bahagia sahabat saya ini Pak Edi. Jadi sehari cuman beda jam aja, kambing 3 ekor beranak dan ini menghasilkan 6 cempis. Rinciannya yang 1 ekor beranak 3, yang 1 ekor beranak 1, dan khusus yang beranak 2 ini jantan semua. Wah, mantap sekali. Pak, kalau soal nyape, kebiasaan Pak Edi ini di umur berapa cempe? Kalau yang model ini 3 atau 4 bulan. Yang ini? Kalau yang itu, yang kepala merah itu 2 sampai 3 bulan. Oh, yang kepala merah itu 2 sampai bulan. Alasannya apa, Pak? Bedanya apa, Pak? Biasanya kalau yang merah itu 3 bulan atau 2 bulan lebih sedikit udah minta kawin. Udah birahi. Makanya dipisah biasanya. Tapi kadang saya juga karena nggak ada tempat, kemarin nggak saya pisah, nggak saya sape. Ya. Tapi alhamdulillah tetap jadi. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini biasanya kalau 4 bulan baru dipisah karena udah kelihatan susunya juga udah kurang. Memang biasanya umur segitu udah mulai minta. Terus saya tanyakan ini, tadi kan dibilang untuk yang kepala merah. Ini maksudnya untuk semua jenis kambing yang berkepala merah atau ada alasan lain, Pak Edi? Kecilnya, Pak, ukurannya. Ini kan dia ukuran kecil itu. Ya. Ada yang merah yang gede kan ada. Yang merah seperti ini. Terus kita lihat yang kepala hitam seperti ini. Beda jogroknya ya. Beda jogroknya jauh. Oh, jadi artinya ini bukan soal kepala merah atau kepala hitam, kita lihat jogroknya. Jadi kalau dia ukurannya kecil, lebih kecil, itu biasanya lebih cepat birahi minta kawin. Yang ini pengalaman saya ya ini tadi, ini 4 kali nggak jadi. Jeru hampir dijual sama saya. Ya. Alhamdulillah jadi ini. Jadi ya Pak, nyapehnya itu ketika di umur 3 bulan setelah melihat tanda-tanda indukannya birahi. Iya. Kalau belum birahi misalkan belum. Seharusnya belum. Tapi kadang-kadang ya lihat ini. Apa namanya? Kadang-kadang udah nggak nyaman indukannya sama anaknya. Karena udah gede. Udah ngubur-ngubur aja kan dia udah nggak, susunya juga nggak banyak, udah agak berkurang airnya. Dia kan udah nggak mau disusu, itu kasihan dikejar-kejar, akhirnya saya pisah. Terus biasanya selang seminggu itu saya mandiin. Kan udah kempes tuh susu itu. Indukannya yang dimandiin ya? Iya. Selang seminggu dimandiin, biasa seminggunya lagi udah birahi. Oh gitu. Artinya setelah dipisah sama anaknya baru dimandiin kan? Iya. Tapi bukan proses dimandiin dulu baru dipisah, bukan? Enggak. Kita mandiin pun nunggu susunya kempes. Biasanya kan kalau habis nyapih itu kan kayak membengkak gitu. Airnya kan biasa di mik kan enggak itu. Iya. Nah itu biasanya seminggu itu udah. Kalau untuk susu membengkak itu supaya kempes, kalau pengalaman Pak Edi ini ditunggu kempes alami apa ada pemencatan gitu? Pemencatan paling sekali, Pak. Itu kalau memang saya udah lihat udah kesakitan, baru saya pencet. Memang udah kayak saya udah nahan banget lah. Sampai sekali itu. Habis itu saya biarin. Intinya jangan terlalu sering mencetin itu. Kenapa, Pak Edi? Itu pengalaman saya itu rawan kanker. Oh, mastitis. Mastitis. Oh, iya, udah. Berarti mastitis bisa berawal dari salah pencet. Iya. Makanya jangan suka mencet-mencet yang itu ya, Pak. Ya. Kecuali yang haknya itu. Ya. Kalau jumlah total kepala ini Pak Edi, tapi selain cempe, ini ada berapa ekor sekarang? Selain cempe yang baru, yang baru itu 18, Pak. 18. Lumayan banyak ya Pak Edi. 18, ini tambah 6 ya agak banyak. 24. Siap-siap lah 5 bulan atau 6 bulan lagi dijual lah ya. Tapi keren lah ya ini karena ada 1 ekor indukan yang jadi penyumbang cuan paling utama karena beranaknya kembar 3 yang di bawah ini. Dan ini teman-teman, ini keturunan dari indukan yang beranak 4, walaupun ini bukan dari yang kembar 4 itu, tapi induknya memang pernah beranak 4. Nah, akhirnya yang ini beranak 3 di masa kelahiran yang kedua kali, Pak ya? Iya. Yang pertama 1 ekor aja. 1 ekor. Tapi kambingnya juga cukup bagus ini untuk kelas Jawa Randu. Ini. Jogroknya bagus.
Pak, kalau usia rawan cempe mati itu sampai berapa bulan sih biasanya? Enggak mesti sih Pak. Itu mah tergantung nasib kita aja sih. Mm-mm. Dulu saya pernah sekitar 2 bulan mati pernah. Pernah. Pernah juga udah 4 bulan Mati udah juga. gede mati pernah. Itu kalau dari kasus kematian itu bisa nggak dipelajari kira-kira apa terus supaya ke depannya bisa ditanggulangi, tidak terjadi lagi, itu bisa nggak itu? Kayaknya sih dari induknya Pak, kurang sehat. Oh, Kalau dulu induknya. yang mati-mati dulu kan waktu pertama saya belum tahu apa ngatasin kendala-kendala gimana gitu. Dulu kan pernah masih pemula apa? iya, dulu waktu itu yang induknya mati, induknya kena kanker, saya jual itu 2 kan. 2 jantan-jantan udah 4 bulan udah saya memang dari awal juga udah nggak sehat. Saya nggak belum tahu obat-obatnya, cuma saya kasih susu aja nyampe 4 bulan akhirnya kalah juga dia. Anaknya. Itu balik. Induknya udah dijual itu kan waktu kena kanker. Iya. Hanya sisa 1 yang nyampe gede. Terus ada lagi umur 2 bulan 1 bulan itu. Step dia. Step. Step. Oh, seperti itu. Berarti indukan yang sehat juga berpengaruh pada Berpengaruh, Pak. pertumbuhan cempe-cempenya ya, Pak Iya, ya? Terus mungkin juga usia di bawah nih kayak ngaruh juga kayaknya. Di bawah mana taruh di tanah seperti ini? Kalau dia terlalu apa namanya dini dinaikin kan dia terlalu belum kuat. cepat. Itu terlalu cepat kan belum kuat. Kakinya belum kuat. Belum kuat. Belum cara kalau kita belum giras lah. Belum Berarti giras ini itu. nanti naiknya tunggu giras. Intinya kalau banyak kayak gini saya 2 atau 3 hari lah paling cepat. Oh, 3 hari. Paling cepat 3 hari. 3 hari. Kalau yang paling lama berapa hari? Naikkan lagi Waktu nih. yang 4 itu nyampe hampir setengah bulan itu. Setengah bulan. Karena 4 kan ngeri juga kalau lokasi sempit. Iya. Jadi Kalau, biar otot-otot kaki si cempe ini kuat dulu lah istilahnya ya. Minimal kalau ada namanya apa kejadian ketimpa induknya itu enggak langsung lemes dia. Karena udah kuat kakinya ya. Iya. Ya kan terjadi aja itu biasanya induknya nindiin gitu. Wah, telinganya ya klewer-klewer ya. Panjang-panjang maksudnya. Ini yang anak 1 ini Pak ini. Ini ya. Gede banget itu. Ini ya. Yang lagi nyusu itu. Oh, nanti ini aja loh Pak. Coba dicampurkan yang beranak 3 itu campurkan situ, siapa tahu mau nenen itu juga. Iya. Kan itu kan cuma 1 nanti. Kadang ya saya curiin itu. Makanya ini saya coba saya campur induknya 3 nih karena ini tempatnya juga udah sempit, mungkin saya campurin ntar nih di atasnya. 3 induk 1 ruangan gitu. Tapi yang agak lebar. Ini kalau proses beranaknya diturunkan apa setelah beranak di atas baru diturunkan, Pak? Yang ini 1 di atas karena kita kan nggak tahu. Yang ini. Yang anak 3. Mana ya? Yang ini. Ini anak 3 ini. Ini yang 1 di atas, terus saya turunin yang 2 di bawah. Oh, beranaknya. Kan ini ada sekitar seberapa jam. Iya. Selisihnya itu nggak langsung. Kalau yang 1 masih di atas itu saya tinggal kemarin itu. Yang beranak 1 ya. Masih di atas. Nah, ini sudah yang beranak, yang kembaran 3 udah deket-deket ini, siapa tahu nanti kenal sama induknya ini yang anak 1 terus mau nyusuin juga nggak tahu Pak dia. Biasanya yang ini nih yang suka nyerobot ini. Oh, ini udah mulai nyerobot. Oh, ini. Senang nyerobot nih. Berarti malah beruntung nanti kalau dia mau nggak perlu beli kalpolak Pak ya. Tambah irit lagi. Iya. Yang itu aja yang saya bantu Mas itu. Yang mana Pak? Itu di dalam. Oh, coba bisa lihat dari sana Pak ya. Iya bisa. Ini teman-teman, jadi di sini ini memang sejauh ini ada 2 ekor indukan yang bisa jadi pendukung seorang peternak mendapatkan hasil lebih cepat. Karena yang 1 tadi beranak 3 yang udah kita shoot gambarnya, dan ini juga beranak 3. Pak, ini yang dulu beranak 4 bukan? Iya. Iya, ini yang dulu beranak 4. Jadi kalau ini sudah beranak berapa kali di sini di kandang Pak Edi ini? 3 kali. 3 kali. Ya. Yang pertama berapa? 1. Kedua? 4. Yang ketiga 3 ini. 3. Oh, ini jantannya berapa? Betinanya berapa Pak? Jantannya cuma 1 ini. Oh, jantannya cuma 1. Nah, ini yang kalah Pak Taslim. Ini nih. Ini yang kalah saya bantu. Bantu susu. Jadi sekarang yang dibantu 1 ekor aja yang lain nggak mau. Oh.
Yang ngubur ini aja. Saya bawa dot itu langsung lari dia. Jadi maksudnya kalah itu kalah pertumbuhan Ya. karena mungkin konsumsi susunya kurang banyak. Kurang, makanya saya itu. Tapi ya nggak jauh lah kalau saya. Kalau ini pas imut-imutnya kalau seperti ini Pak ya. Ini udah umur berapa ini? 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Tanggal berapa tuh ya? Tanggal 15 apa tanggal 5? Teman-teman, indukan ini 1 ekor ini bisa menghasilkan sampai 8 dari 3 kali. Ya, proses 3 kali beranak 8 ekor. Ini benar-benar luar biasa nih. Nanti kalau dilanjutkan oleh anaknya ini tetap berkemungkinan beranak kembar lagi, entah yang mana. Dan yang beranak 3 tadi, anaknya ini yang pertama kali Pak ya? Bukan malah, benar ada lagi itu. Oh, selain ini ada lagi anak yang beranak 3? Bukan keturunan ini. Yang ini anak 2 tadi, yang jantan-jantan. Lupa saya. Ya. Anak yang pertama yang anak jantan 2 itu. Mantap. Jadi di sini memang sudah pernah beranak 4 dan hidup semua Pak ya? Alhamdulillah hidup semua. Ini beranak 3 dan selain indukan ini ada yang beranak 3 lagi. Yang menurunkan ini teman-teman, tadi di depan ada yang salah. Jadi ini bukan dari yang itu bukan dari indukan yang beranak 4, tapi ini yang indukan beranak 3. Jadi beda lagi ya. Cuman memang punya keturunan beranak 3. Mungkin dari kalau jantannya mungkin itu. Pas beranak serempak seperti ini, ribet nggak Pak aktivitas di kandang Pak? Saya hampir stres kemarin. Kenapa itu? Pusing aturnya. Ya mungkin waktu lebaran juga Pak. Jadi kita bingung nyampe. Yaudah, jadi istrinya agak lucu. Mau berangkat silaturahim ke tempat kakak di jauh sana. Ini udah telepon mau ke sana, ini yang 3 lahir. Udah diurusin, saya tinggal ke sana, istri di rumah. Siang-siang ditelepon, jangan lama-lama. Yang 1 lahir. Sore waktu masih mikir-mikir mau ngasih membagi ruangannya gimana, yang terakhir itu lahir 2. Jadi kayak bingung, ya bingung seneng tapi ya bingung. Gini gimana ini? Istilahnya kalau beranak serempak ya makan waktu juga Pak ya. Ekstrim lah istrinya. Tapi kalau boleh jujur ya seneng lah Pak ya. Pasti seneng. Inilah peluang peternak untuk dapat penghasilan dari panen cempe ini Pak ya. Memang tujuannya itu, ya seneng aja sih. Dan mudah-mudahan ini nanti sukses, selamat dari seleksi alam hingga masih bisa jadi berkembang sampai dewasa dan beranak pinak lagi. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Ya, ini saya sudah diberi kesempatan buat liputan. Semoga Pak Edi berbahagia selalu bersama keluarga. Amin. Nah, saya mandi dulu Pak ya. Ya, siap. Demikian tadi teman-teman liputan saya di kandang Pak Edi. Ini luar biasa panen cempe serempak. Dan di sini kandang sederhana ini dengan ala-ala tradisional luar biasa karena punya 3 babon pesugihan. Kenapa disebut pesugihan? Karena ada 1 ekor yang beranak 4, terus ada yang beranak 3, ada yang beranak 3 lagi. Jadi 3 ekor yang bisa beranak lebih dari 2. Plus yang 1 ekor setelah beranak 4, sekarang sudah beranak 3 lagi. Bagus-bagus. Terima kasih perhatiannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.